terkait alasan-alasan para pemohon mengajukan uji materi. Oh iya, baik. Cek yang mulia, izin yang mulia. Oke. Baik, perkenan saya Welly Anggara sebagai pemohon 5 membacakan alasan para pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat 1, serta pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengacara channel, dalam hal ini saya dan Ibu Septalia, ada agenda persidangan di Mahkamah Konstitusi melalui Zoom. Beliau Ibu Septalia sebagai pemohon 3 dan saya sebagai pemohon 4 terhadap permohonan uji materi beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga berjalan lancar. Mohon dukungannya. Baik. Dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Mohon perhatian. Kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, guys. Hadirin silakan duduk kembali. Yang dua tidak hadir ya, tanpa keterangan. Yang satu hadir tapi tidak hadir tapi memberi kuasa ke mewakilkan. Sekarang diperkenalkan dulu siapa saja yang hadir. Siapa yang mau bicara? Baik, saya yang mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum saya menyampaikan siapa-siapa saja yang hadir, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Arfianto selaku pembicara dari pemohon perkara nomor 61 garing PUU garing 19 garing 2021 yang mana akan menguji materi Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dari kami pemohon ada dari berbagai profesi. Yang pertama, Jovi Andrea Baktiar SH selaku analis penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan juga seorang aktivis penegakan hukum. Kemudian Wahyudi Kurniawan SH MHLI CME selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang dan juga seorang aktivis penegakan hukum sebagai pemohon 2. Kemudian Septalia Hurufwani SHMH yang mana yang memberikan kuasa substitusi kepada Welly Anggara SHMH pemohon 4 yang mana juga merupakan advokat pada firma hukum Septalia SHMH and Partners dan seorang aktivis penegakan hukum. Kemudian ada Alvin Juliananda SH selaku konsultan hukum pada kantor Ahmad Yusuf SH dan juga seorang aktivis penegakan hukum yang itu mana disebut dengan pemohon 5. Kemudian Paulus Bill Regan Aritonang tidak hadir. Kemudian ada Nawas Syarif sarjana hukum yang merupakan aktivis penegakan hukum sebagai pemohon 7. Kemudian saya sendiri Rizky Arfianto yang mana saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta yang juga merupakan aktivis penegakan hukum sebagai pemohon 8.
Kemudian ada Thomas Perdana Sitindaun yang mana merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang mana merupakan aktivis penegakan hukum selaku pemohon 9. Kemudian ada Vincentius Mekawan Manulang tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian ada Sarton Nicholas Saragi selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang mana juga merupakan aktivis penegakan hukum sebagai pemohon 9, sebagai pemohon 11. Kemudian ada Antonia Prisma Lintang Bumi Mangayong merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan aktivis penegakan hukum sebagai pemohon 12. Dan yang terakhir ada Angelina Ayu Widianingsih selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga merupakan aktivis penegakan hukum sebagai pemohon 13. Ya, sekian terima kasih yang mulia. Ini yang dua yang tidak hadir karena tidak memberi kuasa. Jadi kami anggap yang bersangkutan tidak melanjutkan permohonannya. Kemudian yang 11 termasuk Weli Anggara yang mewakili si Septalia ya. Kedua yang dua akan masuk sebagai pemohon diperbaikan. Untuk sekarang kami anggap tidak hadir sehingga melepas kepentingannya nanti terserah diperbaikan nanti. Kalaupun tidak hadir sebenarnya juga tidak dipersulit oleh mahkamah, silahkan saja tidak hadir. Tapi untuk menunjukkan kesungguhan bahwa konsep permohonan ini didasarkan pada etikat yang sungguh-sungguh, kan sebenarnya tinggal menunjuk kuasa saja. Seperti di Septalia mewakilkan kepada Weli juga pemohon tapi juga mewakili kepentingan si Septalia. Bahkan kalian ini sudah 13 orang memberi kuasa satu orang pun sebenarnya juga cukup. Tapi kan ini persoalan pilihan-pilihan yang mungkin ada kemantapan hati, kalau beracara langsung mungkin bisa lebih bisa berekspresi dan memberikan masukan-masukan terhadap permohonan. Oke, yang kedua kemudian agenda sidang hari ini adalah mahkamah ingin mendengar permohonan yang diajukan oleh para pemohon ini, dan agenda berikutnya nanti kami jangan tertawa-tertawa begitu di Nawasarif itu. Kalau sidang yang menjaga etika, dan jangan sambil ngobrol dengan pihak yang di luar kemudian tertawa-tertawa begitu, itu gojekannya nggak boleh. Ini persidangan harus Anda hormati juga. Meskipun ini tidak secara langsung, tapi tetap penghormatannya sama standarnya. Jadi agenda yang kedua nanti mahkamah melalui panel hakim akan memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat terhadap kelengkapan dan perbaikan permohonan yang diperlukan atas permohonan para pemohon. Apakah masih si Rizky Evianto yang akan menyampaikan atau bergantian, tapi waktunya harus pandai membagi, kira-kira 15 menit, silakan, pokok-pokoknya saja. Mungkin untuk penyampaian permohonan kita akan bisa bergantian yang mulia hakim. Mungkin jangan semuanya, 3 orang itu dibagi, kemudian bergantian boleh, tapi jangan semuanya. 3 orang lah, masing-masing 5-6 menit, waktunya akumulasinya menjadi 15 menit. Silakan. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Jadi yang mulia, nanti secara teknis sebenarnya terkait pembagian yang akan membicarakan permohonan itu ada 3 orang. Cuman di sini ada penjelasan paling pokok yang sebelum terjelaskan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, beberapa poinnya saja tidak seperti itu. Nanti ada 3 orang yang membacakan konstitusi itu. Sebentar. Ya. Bukan dikatakan. Siapa yang mulia? Tapi saya maju sebagai pribadi saya sendiri. Tapi Anda pakai atribut dulu itu kan tidak bisa dipisahkan dari posisi Anda sebagai PNS kejaksaan, meskipun Anda tahu usaha. Iya kan, Anda tahu usaha kan? Iya, yang mulia. Ada izin sudah dari atasan untuk mengajukan permohonan ini. Memberitahukan saja yang mulia waktu itu apa Nanti konsultasi. di ya, Pak dilengkapi izin itu, karena secara institusi kan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku internal maupun secara general kan ada. Bagaimana? Tapi tentu dari atasan mungkin
silakan. Waktunya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi poin 1 sampai poin 4 yang digunakan, ya. di mana berlanjut kepada poin yang kelima bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi, the guardians of constitution. Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menurut ataupun terhadap pasal dan atau ayat atau frasa yang diajukan kemudian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi atau guardian of constitution juga memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap sesuatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya atau the sole and present of constitution yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Lanjut kepada poin yang ke-6, bahwa poin yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga tafsir Mahkamah Konstitusi atau the sole and present of constitution semakin diperkuat dengan adanya temuan 113 putusan bersyarat atau conditional decisions sejak tahun 2003 hingga 2018. Baik putusan konstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sejumlah 136 putusan maupun 17 putusan bersyarat yang dinyatakan secara konstitusional bersyarat. Penelitian yang dilakukan oleh pemohon satu yaitu saya sendiri sebagaimana merupakan sarjana hukum dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul Implikasi Putusan Conditionally Unconstitutional Mahkamah Konstitusi nomor 76/PU 12 Romawi /2014 yang telah dibacakan. Ya, mungkin langsung ke posisi tanya saja yang mulia, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Weli Anggara. Pak Weli, silakan Weli. Terkait alasan-alasan para pemohon mengajukan uji materi. Oh ya, baik. Cek yang mulia, izin yang mulia. Oke. Baik, perkenan saya Weli Anggara sebagai pemohon 5 membacakan alasan para pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat 1, serta pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan. Berikut merupakan alasan-alasan tersebut, antara lain pertama, bahwa kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan berdasar rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan ciri-ciri negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, bukan negara berdasar kekuasaan, sebagaimana dinyatakan secara expressis verbis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 45. 2. Bahwa konsekuensi logis dari adanya penegasan NKRI sebagai negara hukum adalah perlunya kekuasaan kehakiman atau mekanisme peradilan yang diselenggarakan secara independen dan bebas dari pengaruh atau intervensi siapapun. Hipotesa tersebut selaras dengan pandangan Jimli Asidik yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Izin yang mulia, mungkin saya sampaikan masih ada buktir hingga buktir 11, saya sampaikan saja bagian penutup. Izin yang mulia, bahwa berdasarkan uraian pada butir 1 sampai dengan butir 11 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat 1, dan pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan permohonan para pemohon pada pokok permohonan dalam permohonan akuo. Mungkin demikian yang mulia. Ya, siapa yang baca petitum? Bacakan petitumnya secara lengkap. Izin yang mulia, masih ada posisi dibagi menjadi 3 yang tidak kita menjelaskan terkait apa namanya ketentuan pasal 2 ayat 1. Ya, Posisi tadi menjelaskan sebenarnya sudah cukup ya, karena posisi sebenarnya disampaikan highlightnya tadi kami sudah memahami, karena apa yang sudah saudara serahkan ke Mahkamah Konstitusi sudah kami pelajari secara keseluruhan. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sekarang diperhatikan dari kami, hakim panel akan memberikan saran berkaitan dengan permohonan dari saudara ini. Yang mulia, Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Dr. Soehartoyo, Ketua Panel. Yang pertama ingin tadi
yang diberi kuasa WLI Anggara SHMH. Ada ya? Ada yang mulia. Saudara pekerjaannya advokat. Betul yang mulia. Ya, menurut ketentuan saudara beracara di MK itu kalau advokat harus pakai toga ya. Baik yang mulia. Ya, kita ingatkan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, di pemeriksaan pendahuluan ini itu saudara ketahui sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Saya pribadi dan beberapa orang rekan di sini juga pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, lebih tepatnya berkaitan dengan judicial review undang-undang kejaksaan, dan waktu itu saya juga terlibat dalam uji formil undang-undang cipta kerja yang mulia. Ya, baik. Tadi saya ingatkan untuk yang berprofesi advokat untuk pakai toga ya. Kemudian untuk pemeriksaan pendahuluan ini itu agendanya mendengar pokok-pokok permohonan tadi sudah sampaikan. Kemudian kita memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Oke, jadi kami dari Mahkamah Konstitusi menunggu perbaikan ini. Kalau akan Anda perbaiki paling lambat tanggal 13 Desember hari Senin tahun 2021 pukul 14.00. Kalau ada perbaikan, paling lambat kalau lebih cepat sudah diperbaiki dan diserahkan, koordinasi dengan kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Itu saja. Ada pertanyaan dari yang lain juga? Cukup? Ya. Untuk saudara Jovi ya, ini perlu saudara ketahui. Jadi ahli saja itu harus ada izin institusi di Mahkamah Konstitusi, dan di pengadilan lain kan juga begitu. Kalau ada profesor atau dosen dari perguruan tinggi menjadi ahli di sebuah persidangan pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi, itu harus ada izin dari kampus tempat dia mengajar itu. Dan kalau ada di instansinya juga harus mengizinkan. Nah, itu dibuktikan. Jadi harus ada surat bukti itu yang sampai ke kami. Nah, itu perlu Anda ketahui. Jadi kami tidak bisa membuktikan izin lisan, pemberitahuan lisan dan segala macamnya itu. Kalau Anda katakan itu dilema, dan itulah caranya hidup berkelompok, berorganisasi, berinstitusi gitu. Jadi tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari institusi itu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, ya, Jovi ya, paham ya? Baik, terima kasih. Oke. Jadi saya ulang, penyerahan perbaikan ditunggu sampai paling lambat tanggal 13 Desember 2021 jam 14.00. Kalau selesai lebih cepat, silakan beritahukan kepada kepanitraan, nanti akan kami jadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan saudara-saudara ini. Ingat untuk Beli, karena lawyer Anda pakai toga pada sidang yang akan datang. Kalau yang lain yang dua tidak hadir masih mau bergabung sebagai pemohon, masukkan dalam permohonan. Dan kalau sepanjang tidak pakai kuasa, harus hadir setiap sidang. Kalau tidak, dianggap tidak serius dan melepas kepentingannya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 untuk perkara nomor 61 garis miring PUU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.